Selamat berjumpa para adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga sehat sejahtera selalu. Pada sesi kali ini, perkenankan saya untuk membahas mengenai update diagnosis in dengue. Ya, untuk diketahui, materi ini diberikan pada kuliah S1 Fakultas Kedokteran. Baik, adik-adik mahasiswa semua yang saya hormati, saya mungkin akan memulai dari sini, ya. Nah, kita akan masuk kepada overview in dengue pathogenesis, ya, karena pathogenesis ini merupakan suatu komponen penting untuk diketahui, ya, karena diagnosis itu akan muncul setelah kita ketahui pathogenesisnya secara jelas, ya. Adik-adik yang tercinta, kita ketahui bahwa demam berdarah, ya, virus demam berdarah memiliki target-target sel. Ya, saya memberi contoh seperti ini. Kenapa dulu COVID itu begitu berbahaya? Ya, kita ingat ya, zaman Delta itu banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban. Ya, kenapa? Karena memang memiliki target sel, terutama di alveolus, ya, yang menyebabkan terjadinya cytokine storm di situ, terjadinya gangguan perfungsi oksigen, dan akhirnya membawa pasien jatuh pada gagal nafas. Nah, jadi artinya ada target sel yang ditarget oleh si mikroorganisme. Ya. Nah, demikian juga dengan virus demam berdarah. Nah, dia mempunyai target sel. Di mana aja sih target selnya? Yang pertama itu di dendritik dan Langerhans cells. Ya, ini ketika nyamuk menggigit kita, maka virus dengue akan terkumulasi di dendritik dan Langerhans cells. Di sini dia bereplikasi, ya, mungkin juga belum bergejala, mungkin, ya. Dan kemudian setelah dia bereplikasi pada satu titik tertentu akan terjadi rupture dari dendritik dan Langerhans cells masuk ke sistemik dan kemudian masuk kepada target-target sel berikutnya, yaitu limfosit, monosit, ya, hepatosit, dan nah ini yang menjadi catatan penting, ya. Virus ini mempunyai target sel di endotelium. Bahkan ini menjadi main battlefield-nya. Ini yang menjadi demam berdarah itu kelihatannya letal, ya. Banyak korban demam berdarah, ya. Ini karena memang target sel dari demam berdarah itu di endotelium. Kita tahu endotelium itu adalah sel-sel penyusun pembuluh darah. Adik-adik semua, apa yang kemudian terjadi, ya, ketika sel itu terinfeksi dan kemudian dia masuk virus demam berdarah di sel endotelium, maka sel secara umum akan melakukan mekanisme apoptosis. Ya, mekanisme apoptosis ini di mana dia akan mungkin dalam tanda petik dia akan bunuh diri, ya. Mekanisme apoptosis ini akan menyebabkan terjadinya suatu endothelial gap. Nah, disinilah awal mula semua itu terjadi. Pada saat terjadi endothelial gap dan apabila itu terjadi secara luas, menyeluruh, dan ini bisa terjadi secara sistemik di dalam pembuluh darah kita, maka yang terjadi adalah fenomena plasma leakage. Lebih luas lagi yang terjadi bisa terjadi bleeding atau perdarahan. Nah, ini yang membuktikan bahwa tadi apa yang telah kita sampaikan di awal, bahwa target dari virus itu, target sel apa yang menjadi sasaran utama virus itu tentunya bisa mempengaruhi ringan, sedang, atau beratnya penyakit. Adik-adik mahasiswa yang tercinta semua, ya, di sini seperti tadi yang telah disampaikan bahwa main battlefield dari demam berdarah itu adalah pada endotelium. Pada saat endotelium mengalami infeksi, terjadi apoptosis, terjadi endothelial gap, maka disinilah terjadi plasma leakage dan bahkan secara ekstrim terjadi perdarahan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, saat ini dengue infection memiliki berbagai macam kriteria diagnosis, ya. Kita lihat di sini, ya, ada kriteria diagnosis WHO 1997, WHO 2009 dan 2011, ya. Tapi mungkin kita bahas, ya, yang krusial di sini antara WHO dan 2009. Mari kita lihat, ya, perbedaannya. Nah, WHO tahun 1997 ini menjelaskan bahwa demam berdarah
atau yang disebut sebagai dengue hemorrhagic fever harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Mulai dari fever, ya, demam selama 2-7 hari, disertai dengan manifestasi perdarahan, ini baik secara spontan atau bisa juga dengan stimulasi. Kita tahu dengan stimulasi itu dengan tourniquet, ya, kalau manifestasi perdarahan yang spontan itu bisa dengan terjadi petechiae, purpura, ekimosis, epistaxis, dan sebagainya, mulai dari perdarahan-perdarahan yang kecil sampai dengan perdarahan yang luas. Kemudian terjadi trombositopenia, ya, kurang dari 100.000 per milimeter kubik atau kurang, ya, dan terjadi plasma leakage yang ditandai dengan salah satu dari berikut ini, ya, yaitu peningkatan dari lebih dari 20% hematokrit dibandingkan dengan standar usia dan jenis kelamin di komunitas, atau penurunan hematokrit lebih dari 20% pasca terapi cairan, atau terjadinya fluid accumulation, ya, terjadi efusi pleura, ascites, pericardial effusion, atau juga hipoproteinemia. Ini semua tanda-tanda plasma leakage, ya. 4 kriteria ini harus terpenuhi. Ini kalau kita berdasarkan pada WHO 1997, ya. Tetapi ini berbeda dengan WHO 2009. Kalau pada WHO 2009, yang dijadikan terminologi di sini adalah probable dengue, warning signs, dan severe plasma leakage. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ini mungkin kalau saya secara pribadi boleh membandingkan, ya, adik-adik semua, saya melihatnya bahwa 2009 ini memang merupakan kriteria yang lebih longgar dibandingkan 1997. Tapi nanti kita akan lihat kenapa terjadi perubahan kriteria ini. Ya, kalau kita lihat 2009 dia hanya menyatakan begini. Probable dengue, ya, itu apabila seseorang itu live in or travel to dengue endemic area, ya, dengan demam, fever, and 2 of the following criteria, disertai dengan 2 tanda berikut ini. Jadi demam dengan 2 tanda berikut ini, seperti nausea, vomiting, rash, itches and pains, tourniquet, positif, leukopenia, atau ada tanda-tanda warning sign. Ya, nah tanda-tanda warning sign-nya itu apa? Adik-adik bisa lihat semua di sini. Ya, ada abdominal pain or tenderness, kemudian persistent vomiting, ya, kemudian ada fluid accumulation, mucosal bleed, dan sebagainya. Nah, jadi di sini berbeda, ya, dengan dengue 1997 yang kelihatannya sangat spesifik, ya, kriterianya itu sangat spesifik. Tapi dengue 2009 di sini dia kriterianya lebih longgar sebenarnya. Jadi dia di sini nggak sebut-sebut harus kurang dari 100.000, ya, harus ada tanda-tanda apa tadi, hematokrit naik dan sebagainya, ya, ada sih, ya, tetapi ini di warning sign. Tapi kalau kita lihat di sini probable dengue, ya, itu tanda-tandanya itu demam disertai dengan 2 dari tanda berikut ini saja, dan dia tinggal atau pernah berpergian ke daerah endemis, maka di situ sudah diarahkan kita sebagai klinisi bahwa ini jangan-jangan dengue, atau paling tidak dengue infection harus menjadi salah satu option diagnosis yang harus terpikirkan oleh kita, ya. Jadi saya berkesan di sini secara pribadi bahwa di kriteria 2009 ini dia lebih longgar tapi membuat klinisi menjadi lebih aware, ya. Nah, lalu sekarang kita bandingkan yuk. Kalau kita bandingkan kriteria tahun 1997 dibandingkan 2009, ya, 1997 ini memang membandingkan antara dengue fever, DHF grade 1, DHF grade 2, grade 3, dan grade 4. Ini berbeda, ya, dengan 2009. 2009 dia cuma membedakan antara dengue without warning sign, dengue with warning sign, dan severe dengue. Ya, ini kalau kita lihat tadi severe dengue itu yaitu, ya, ada tanda-tanda perdarahan, dengue shock syndrome, kemudian ada kerusakan organ misalnya, ya, seperti itu respiratory distress, ya. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri, bisa browsing di buku WHO kriteria, ya, tahun 2009. Ya, tapi di sini adik-adik bisa melihat
bahwa kriteria demam berdarah itu antara 1997, WHO 97, dan WHO 2009 itu berbeda. Tetapi menurut saya, atau buat saya pribadi paling tidak, 2009 ini lebih mengamankan sebenarnya, mengamankan untuk si pasien supaya si klinisi tidak mengabaikan kemungkinan demam berdarah. Jadi lebih membuat klinisi lebih aware gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi di sini seperti itu. Ya, jadi nggak ada lagi nih adik-adik semua DHF grade 1, 2, 3 ya. Di sini 2009 lebih menjelaskan bahwa dengue itu merupakan satu satu kesatuan, satu disease entity gitu ya. Jadi nggak ada grade. Jadi pokoknya dia membedakan aja. Ada yang ringan, ada yang berat gitu ya kira-kira. Jadi nggak ada lagi grade 1, 2, 3. Ya, karena di sini kita harus ketahui bahwa demam berdarah ya, apakah itu kalau kita 97 kita pakainya dengue fever sama dengue hemorrhagic fever gitu kan. Tapi sebenarnya dengue fever dan dengue hemorrhagic fever itu kan dia adanya di end diagnostik. Pada akhirnya kita akan tahu, oh ini demam berdarahnya trombositnya turun, kurang dari 100.000, ada tanda plasma leakage gitu kan seiring dengan perjalanan waktu. Ya, setelah dia sembuh kita baru simpulkan, oh ini dengue hemorrhagic fever karena selama dia sakit nih gitu ya, ada plasma leakage, oh ada tanda-tanda perdarahan juga yang jelas misalnya, dan trombositnya turun di bawah 100.000. Oh yang ini dengue fever nih gitu ya, yang ini dengue fever aja karena trombositnya nggak lebih dari 100.000, nggak kurang dari 100.000, tanda-tanda perdarahan juga nggak ada gitu ya. Nah itu end diagnostik. Tapi kalau 2009 saya melihat mungkin approach-nya berbeda ya adik-adik semua, karena di sini dia hanya yang penting kita sebagai klinisi mengawasi, mengamati aja ada warning sign atau enggak, atau dia masuk kriteria severe atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara kriteria diagnostik kita lebih aware di 2009 ya, dan untuk monitoring ya itu juga menjadi lebih aware di 2009 karena di sini jelas ditulis warning without warning sign, udah ada warning sign belum atau udah mengarah ke severe dengue belum, jadi nggak gradual seperti itu ya. Jadi kalau saya secara umum saya menilai bahwa 2009 ini memang kriteria diagnostik yang membuat kita lebih aware dalam diagnosis dan monitoring ya. Nah, adik-adik semua, kemudian kita lihat bagaimana perjalanan penyakit dari demam berdarah. Tadi saya katakan bahwa kriteria diagnosis tahun 2009 membuat kita lebih aware dibanding dengan kriteria diagnosis 1997. Ya, kenapa demikian? Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita ketahui bahwa demam berdarah itu mempunyai 3 fase sakit, yaitu fase febrile, fase critical, dan fase recovery. Ya kan? Ada 3 fase penyakit. Di fase febrile itu adalah fase yang berjalan dari hari pertama sampai hari ketiga menjelang hari keempat lah gitu kira-kira. Pada fase febrile ini apa yang terjadi ya? Di sini kita lihat bahwa virus demam berdarah bereplikasi di dalam dendritik dan Langerhans cell tadi, dan terjadi ruptur dari dendritik dan Langerhans tadi, dia masuk ke sistemik. Ketika dia masuk ke sistemik, disinilah terjadi viremia. Ya, jadi ini beredar secara sistemik. Tapi adik-adik bisa lihat di sini bahwa fase febrile ini ya trombosit dan hematokrit masih normal. Ya, yang terjadi adalah demam yang tinggi. Pada umumnya trombosit dan hematokrit masih normal, tetapi demam itu tinggi. Pada saat viremia, virus-virus demam berdarah belum mencapai sel target. Ya, ketika menjelang hari keempat, 5, 6 sampai ke 7 ya, kita lihat di sini. Disinilah sel-sel menjadi virus demam berdarah masuk ke dalam sel-sel target, termasuk endotelium. Terjadilah apoptosis endotelium gap, terjadilah plasma leakage, terjadilah bleeding. Ya, nah ini yang kita arsir warna merah muda. Ini adalah fase kritikal. Di fase kritikal inilah ya terjadi plasma leakage yang ditandai dengan hematokrit yang meningkat,
Pada fase kritikal inilah, karena terjadi endothelial gap, maka di situ terjadilah adhesi dan agregasi trombosit. Ya, karena adhesi dan agregasi trombosit inilah maka kadar trombosit menjadi turun. Ya, di sini kita lihat menjadi turun, ya. Karena terpakai. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menutup endothelial gap itu. Tetapi dengan demikian kadar trombosit menjadi turun, sementara karena terjadi plasma leakage, di sini hematokritnya menjadi naik. Ya, dan kita lihat akibatnya karena endothelial gap tadi, bleeding pun bisa terjadi di sini. Bahkan secara ekstrim, shock bisa terjadi di sini. Bisa terjadi di IC di sini ya, disseminated intravascular coagulation. Ya. Nah, ini kita tahu ya karena terjadi adhesi dan agregasi trombosit, di mana trombosit terpakai, di mana kita tahu trombosit itu berada pada level hemostasis primer. Ya, hemostasis primer terjadi dan terjadi pemicuan yang besar terhadap akibat terjadi hemostasis primer yang besar, maka terjadi pemicuan yang besar terhadap hemostasis sekunder, di mana di sini ya terjadi konversi fibrinogen menjadi fibrin. Pada satu titik di mana terjadi gangguan ya konversi fibrinogen menjadi fibrin, tidak terbentuk clotting. Nah, disinilah maka terjadi perdarahan, ya perdarahan yang hebat, mungkin bahkan di IC. Ya, ini perlu dipahami oleh kita semua bahwa semua ini terjadi di fase kritikal. Nah, kalau kita kembali, adik-adik, kita kembali ke kriteria 1997 tadi ya. 1997 tadi ada 4 kriteria, ya kan? Ada 4 kriteria. Demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan baik spontan maupun distimulasi. Yang ketiga, trombosit menunjukkan nilai kurang dari 100.000 ya. Dan yang keempat adalah terjadinya tanda-tanda plasma leakage yang ditandai dengan peningkatan hematokrit lah 20% dari umur dan jenis kelamin di komunitas ya kan, kemudian atau penurunan hematokrit lah setelah pasca terapi cairan ya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini penurunan trombosit kurang dari 100.000, perdarahan itu seringkali terjadi di fase kritikal. Kalau itu dijadikan kriteria diagnosis awal di WHO 1997, maka kita bisa jadi lost case di sini. Karena kalau pasien datang di fase febril, di mana trombosit masih di atas 100.000, belum ada tanda-tanda perdarahan, dokter menjadi tidak aware di sini. Nah, maka saya pikir saya bisa mengerti kenapa diganti kriteria diagnosisnya ke WHO 2009. Ya, di sini kita demam dengan 2 dari tanda berikut ini aja. Ada leukopenia misalnya, atau HS and pains ya, sakit misalnya, disertai dengan demam ya, dan pernah pergi ke daerah endemis atau tinggal di daerah endemis, langsung tuh kalau 2009 langsung ditangkap probable dengue langsung. Ya, tapi kalau 97 itu kriterianya bagus, cantik, tapi hati-hati, jangan-jangan dia hanya bisa menangkap pasien-pasien yang sudah memang masuk ke fase kritikal. Ya, karena tadi itu kriterianya. Demam 2-7 hari disertai dengan peningkatan terjadinya perdarahan ya, disertai dengan turunnya trombosit kurang dari 100.000 dan plasma leakage. Ya, disertai dengan tanda-tanda hematokrit yang meningkat. Nah, ini semua baru terjadi di fase kritikal. Ya. Nah, fase ketiga dari demam berdarah itu adalah fase recovery. Ya, fase recovery ini adalah fase di mana virusnya selesai. Ya, di mana di sini semua kembali seperti semula, endoteliumnya kemudian memperbaiki diri, adhesi dan agregasi trombosit kemudian terlepas lagi. Ya, di sini perlahan-lahan secara bertahap trombosit akan naik kembali gitu ya. Nah, ini ada di fase recovery. Ya, ini terjadi di hari ke-7, 6, 7, menjelang hari ke-7 ya. Nah, pada saat itu dia sembuh. Jadi kalau kita lihat adik-adik semua, pada demam berdarah itu sebenarnya penyakit yang self-limiting disease ya, dia sembuh sendiri. Tidak ada terapi kausatif, yang ada hanyalah terapi suportif ya, terutama pada fase kritikal inilah kita mensupport pasien dengan cairan
Ya, karena pada fase ini terjadilah plasma leakage, bahkan bisa meliding pasien sampai ke dalam kondisi yang gawat darurat, shock dan sebagainya. Ini yang harus kita edukasikan ke pasien. Jadi tujuan terapi demam berdarah itu bukan membunuh virusnya, ya bukan memberikan terapi kausatif definitif, nggak ada, tapi hanya suportif. Selama pasien melewati fase kritikal ini, dia dibikin lebih rendah resikonya supaya tidak jatuh ke dalam kondisi dengue shock syndrome. Ya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, kemudian kita lihat pada kriteria WHO 2009 itu dia membagi menjadi tiga grup, ya, menjadi tiga grup. Grup A, grup B, dan grup C. Nanti kita lihat. Grup A ini adalah pasien-pasien dengan dengue infection, ya, dengue infection, infeksi dengue yang bisa di maybe send home. Ya, tapi ini harus hati-hati nih. Kalimatnya harus dicermati dengan hati-hati ya. Maybe send home itu artinya, ya oke, bisa dipertimbangkan untuk pulang pada kondisi-kondisi yang memang memungkinkan. Ya, nanti kita lihat soalnya di grup B ada pernyataan yang lain lagi dari sini. Ya, dia pada kondisi yang memungkinkan. Itu pun harus dengan edukasi yang adekuat, ya intake cairan yang adekuat, ya. Dan pasien-pasien yang boleh di send home dikirim ini adalah pasien-pasien yang tanpa warning sign. Tadi kita lihat warning sign itu seperti ada persistent vomiting, peningkatan hematokrit gitu ya, yang nyata misalnya ya. Nah, jadi seperti itu, atau penurunan trombosit yang sangat tajam misalnya ya. Nah, jadi itu warning sign. Jadi pasien-pasien yang tidak ada warning sign mungkin boleh di send home ya, pulang, tapi dengan pertimbangan edukasi yang adekuat dan pemberian cairan yang adekuat. Ya, ini yang masuk di grup A. Kalau yang masuk di grup B, ini tentu saja adalah kelompok-kelompok orang yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, itu adalah contohnya adalah pasien-pasien dengan warning signs ya. Ini pasien-pasien dengan tanda-tanda warning ya, itu tadi ya, hematokrit yang meningkat, trombosit yang juga turun jelas, ada persistent vomiting ya dan sebagainya tadi itu. Nanti adik-adik bisa lihat di kriteria WHO 2009 ya. Atau juga dengan coexisting conditions. Walaupun dia tidak ada warning sign, tapi ada coexisting conditions ya. Misalnya kehamilan, diabetes mellitus, obesitas ya, usia tua dan sebagainya. Ya, yang dinilai berbahaya. Tidak ada warning sign sih, menurut 2009 tidak ada warning sign, tapi ada kondisi-kondisi khusus. Kehamilan, obesitas, old age ya, usia tua, diabetes. Nah, ini juga dipertimbangkan harus dirawat di rumah sakit. Atau pasien-pasien dengan kondisi-kondisi sosial tertentu, tinggal sendirian lah, jauh dari fasilitas kesehatan dan sebagainya, ini juga lebih baik dirawat di rumah sakit. Ya, nah ini yang masuk ke dalam grup B, dan yang masuk ke dalam grup C tentunya adalah pasien-pasien yang dalam kondisi yang severe, berat, dengan dengue shock syndrome, perdarahan, gangguan fungsi organ yang seperti itu ya. Nah, ini langsung masuk ke grup C, dan ini mungkin harus dirawat di intensive care unit. Ya. Adik-adik semua yang saya hormati, jangan lupa memang pada diagnosis awal demam berdarah itu kita menggunakan dengue NS1 ya sekarang. Ini berbeda dengan dengue IgG IgM ya. Kita ketahui bahwa dengue NS1 ini adalah antigen. Antigen ini dibawa oleh virus, itu berbeda dengan dengue IgG IgM yang merupakan antibodi dari manusia. Ya, nah oleh karena itu adik-adik semua bisa paham ya, kenapa NS1 antigen ini bisa terdeteksi cepat. Begitu demam 1 hari aja, begitu virus demam berdarah menginfeksi, gak usah tunggu 4-5 hari ya, itu kayak waktu saya zaman sekolah, asisten dulu, belum ada NS1. Tapi kalau sekarang 1 hari demam aja, kalau mencurigai, kalau dia masuk ke dalam kriteria probable dengue, maka kita bisa sarankan untuk periksa dengue NS1. Ya, nah kalau dengue IgM dan IgG ini memang bisa positifnya mungkin ya, dia terdeteksi alat, kita lihat di sini. Ini bisa terdeteksi alatnya mungkin di hari ke-4, ke-5 ya. IgG mungkin di hari ke berapa ini? 5-6 gitu kali ya. Nah, jadi bisa muncul belakangan. Tapi sebenarnya kita bisa mendiagnosis dengan cepat dengan adanya pemeriksaan antigen
ya, karena ini berasal dari si virusnya. Kalau ini kita memang berasal dari hostnya, dari manusianya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, peningkatan IgM. Ini kalau misalnya pada orang dengan infeksi yang pertama, konon ya, katanya IgM ini bisa meningkat tinggi. Ya, ini yang titik-titik hijau ini adik-adik bisa lihat, ini adalah ambang deteksi alat. Tapi IgM ini kemudian dia bisa turun. Sementara IgG, adik-adik bisa lihat di sini, dia naik tinggi, tapi dia bisa menetap terus nih, bisa ada terus. Ya, jadi bisa aja misalnya, apalagi kita di daerah endemis ya, kita di daerah endemis, orangnya udah pernah kena demam berdarah, atau mungkin sudah pernah masuk virus demam berdarah, dia tidak timbul gejala nyata, ya, IgM-nya mungkin naik tapi turun lagi. Nah, IgG-nya ini bertahan. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu persis, saya nggak tahu ada datanya atau tidak. Mungkin kalau di populasi kita di daerah endemis seperti ini, ya tidak ada gejala, tapi bisa kita ambil mungkin 100 orang di daerah endemis, orang-orang dengan titer IgG positif, ya itu akan lebih banyak ditemui dibandingkan dengan di daerah yang non endemis gitu, ya di Eropa, di Amerika misalnya yang mungkin bukan endemis dengue. Walaupun dia nggak bergejala, karena kita lihat di sini, ya begitu IgG naik dia akan ada terus nih sampai begitu infeksi yang kedua terjadi, IgG-nya dia akan naik lagi tinggi. Ya, IgM-nya dia juga akan naik, tapi mungkin tidak setinggi pada waktu infeksi yang pertama. Begitu dia infeksinya surut, ya, nah IgG ini bisa bertahan mungkin lebih lama, gitu ya, dia lebih lama, gitu. Bahkan pada orang yang tidak bergejala, ya, pada praktek klinis sehari-hari yang saya alami itu juga tidak bergejala, tapi IgG-nya bisa positif, gitu, ya. Nah, jadi ini karena memang dia adalah antibody yang dia mungkin bertahan, pasca infeksi pun dia bertahan, gitu. Ya. Baik, demikian mungkin kuliah dari saya untuk adik-adik mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran semuanya. Semoga kuliah ini menjadi bermanfaat. Tentunya hal ini masih jauh dari sempurna, tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sekecil apapun manfaat itu. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa semua. Sukses selalu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kuliah ini disampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.